Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa hasil pengamatan bintang dari bumi bisa berbeda dengan kenyataan di luar angkasa? Atau mengapa posisi bintang tampak bergeser dari waktu ke waktu, bahkan tanpa mereka benar-benar berpindah? Fenomena ini bukan karena kesalahan teleskop, melainkan karena berbagai gangguan dari efek alami yang mempengaruhi hasil pengamatan kita. Disinilah pentingnya koreksi pengamatan astronomi, sebuah langkah krusial dalam mengungkap data langit yang sesungguhnya. Dalam persiapan menuju kompetisi sains nasional atau KSN astronomi, kita akan menyelami berbagai jenis koreksi pengamatan seperti koreksi refraksi, koreksi ketinggian, geosentrik paralaks, dan paralaks bintang. Memahami semua ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga kunci agar kamu bisa menaklukkan soal-soal observasi dan astronomi dalam KSN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sidan Andika Faisaryadi dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kesehatan dan keberuntungan selalu menyertai kita semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian geosentrik paralaks dan juga pengertian dari paralaks bintang, serta rumus-rumus yang berkaitan. Sebelum memulai materi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Jenis koreksi pengamatan yang kedua itu ada geosentrik paralaks. Jadi, paralaks geosentrik itu adalah perbedaan posisi tampak suatu benda langit ketika diamati dari dua lokasi berbeda di bumi, atau dari bumi dan pusat bumi atau geosentris. Posisi benda langit yang diamati oleh pengamat berbeda dari posisinya berdasarkan geosentrisnya. Katakanlah Z0 dan Z masing-masing adalah jarak zenit yang teramati. Kalau dari aturan sinus, maka rumus geosentrik paralaks itu adalah sin P per R sama dengan sin dalam kurung 180 min Z0 per D. Dan karena sin P sama dengan R per D, dengan P adalah horizontal paralaks, maka P sama dengan P sin Z0, Z sama dengan Z0 min P. Nah, gambarnya bisa kita lihat di sini. Kemudian ada paralaks bintang. Nah, paralaks bintang itu adalah arah bintang yang terlihat di bumi tidak sama ketika bintang tersebut diamati di pusat matahari. Selama bumi bergerak selama 1 tahun mengelilingi matahari, arah geosentrisnya berubah dan membentuk trail ellipse di langit. Perhitungan konsep paralaks sama dengan konsep paralaks geosentris, di mana sin P sama dengan A per D. Nah, berdasarkan rumus dan materi yang telah kita pelajari, sekarang kita akan masuk ke latihan soal. Di sini soal nomor 11. Find the horizontal parallax when the semi-diameter if 15 given that the earth radius is 6378. Oke, jadi di sini itu diketahui semi-diameter ya, atau S sama dengan 15 aksen. Jari-jari buminya itu atau RE sama dengan 6378 km. Yang ditanya itu paralaks horizontal atau P. Kemudian kita ketahui dulu rumus paralaks itu sin S sama dengan Rm per Re dikali sin P. Sin P itu sama dengan Re per Rm dikali sin S. Kemudian baru kita masukkan angkanya, sin P sama dengan 1,19 kali 10 min 3. Dan P itu sama dengan 4 aksen. Jadi jawaban yang benar itu adalah pilihan yang C. Kemudian soal nomor 12. Calculate taking refraction into account the depth of the sea horizon and its distance when the observer's eyes is to 6.5 meters above sea level. Oke, di sini diketahui tinggi mata pengamat itu 26,5 meter. Kemudian yang ditanya itu deep cakrawala laut atau alpha. Jadi kita ketahui dulu rumusnya, itu theta sama dengan 1,93 akar H. Jadi theta itu sama dengan 1,93 dikali 26,5. Kemudian theta itu sama dengan 1,93 dikali 5,1478. Kemudian theta itu hasilnya itu sekitar 9,935 theta. Kemudian kita bulatkan ke atas menjadi 10 aksen. Jadi kemudian baru kita cari deep cakrawala laut dengan efek refraksi.
Jadi alpha itu sama dengan 38 aksen 21 detik busur ditambah theta. Jadi alpha itu sama dengan 38 menit busur 21 detik busur ditambah 10 menit busur. Kemudian alpha itu sama dengan 48 aksen 21 detik busur. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan yang D. Kemudian soal nomor 13. The sun's semi-diameter and horizontal parallax are 16 and 8.79 respectively. Calculate distance given that the earth radius is 6372. Oke, di sini untuk nomor 13 itu kita ketahui semi diameter matahari sama dengan 16 aksen. Kemudian paralaks horizontal matahari sama dengan 8,79 detik busur. Kemudian kita ketahui juga jari-jari buminya atau RE itu sama dengan 6.372 km. Kemudian yang ditanya itu jarak matahari dari bumi. Oke, jadi kita jawab sin P itu sama dengan RE per D. Kemudian kita kali silang, D jadi ke kiri, R sin P jadi ke bawah. Jadi D sama dengan RE per sin P. Kemudian baru kita masukkan angkanya. D sama dengan 6.372 per sin 8,79 detik busur. Kemudian D itu sama dengan 6.372 per sin dalam kurung 8,79 per 3.600 derajat. Kemudian D itu sama dengan 6.372 per sin 0,0024416 derajat. Kemudian hasilnya itu D itu sekitar 1,495 dikali 10 pangkat 8 km. Kemudian kita bulatkan menjadi 1,49 kali 10 pangkat 8 km. Jadi jawaban yang benar itu adalah pilihan yang E. Selanjutnya nomor 14. Calculate the displacement do parallax in right ascension and declination of a star parallax 0.38 in right ascension 18 and declination 7 to 30 on March 21. Oke, jadi di sini diketahui paralaks bintangnya atau P-nya itu sama dengan 0,38 detik busur. Kemudian asensio rekta bintangnya itu sama dengan 18H. Kemudian deklinasi bintangnya itu sama dengan 72 derajat 30 aksen dan juga diketahui juga pada tanggal 21 Maret. Oke. Jadi yang ditanya itu pergeseran karena paralaks atau P-nya. Nah, pertama-tama itu kita cari dulu sudut antara bintang dengan matahari, yaitu theta sama dengan cos theta sama dengan sin dikali S dikali sin dikali deklinasi sun ditambah cos dikali S asensio rekta dikali cos dikali deklinasi sun atau dalam kurung alfa bintang dikurang alfa matahari. Jadi cos theta itu sama dengan sin 72 derajat 30 aksen sin 0 derajat ditambah cos 72 derajat 30 aksen cos 0 derajat dikali cos dalam kurung 18H dikurang alfa sannya itu 0. Kemudian cos theta itu sama dengan 0 ditambah cos 72 derajat 30 aksen dikali 1 dikali cos dalam kurung 18 kali 15 derajat. Kemudian cos theta itu sama dengan cos 72 derajat 30 aksen dikali cos 270 derajat. Kemudian cos theta itu sama dengan 0,3007 dikali 0 dan cos theta itu sama dengan 0. Cos 0 itu sama dengan 90 derajat. Kemudian baru kita cari pergeseran paralaks P-nya. Jadi rumusnya itu P sama dengan P sin theta. P sama dengan 0,38 detik busur dikali sin 90 derajat. Kemudian P sama dengan 0,38 detik busur dikali sin 90 derajat itu 1 dikali 1. Jadi P itu sama dengan 0,38 detik busur. Jadi jawaban yang benar itu adalah pilihan yang B. Kemudian soal berikut untuk menjawab nomor 15 dan 16. Circumpolar star transits north of the zenith of both upper culmination and lower culmination if its apparent zenith distance are 17, 14, 32 and 67, 29, 50, 1
respectively at upper and lower transit. So the 15 calculate latitude of the observer. Oke, jadi kan di teks tersebut diketahui jarak zenit semu pada kulminasi atas itu 17 derajat 14 aksen 32 aksen. Kemudian jarak zenit semu kulminasi bawah atau ZB itu sama dengan 67 derajat 29 aksen 51 detik busur. Kemudian ditanya itu untuk nomor 15 lintang pengamat. Oke, jadi untuk bintang sirkumpolar yang transit di utara zenit, persamaan yang digunakan itu adalah kalau pada kulminasi atas itu 90 dikurang sama dengan 90 dikurang deklinasi plus ZA. Jadi menjadi deklinasi dikurang theta sama dengan ZA. Kemudian kalau pada kulminasi bawah itu 90 dikurang deklinasi plus 90 dikurang theta sama dengan ZB menjadi 180 dikurang deklinasi dikurang theta sama dengan ZB. Kemudian kita substitusikan kedua persamaan yang didapatkan. Jadi deklinasi itu sama dengan ZA ditambah theta sama dengan 17 derajat 14 aksen 32 detik busur ditambah theta. Kemudian 180 dikurang 17 derajat 14 aksen 32 detik busur dikurang 2 theta sama dengan 67 derajat 29 aksen 51 detik busur. Kemudian theta-nya itu sama dengan 47 derajat 37 aksen 49 detik busur N. Jadi jawaban yang benar itu adalah pilihan yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 16. Jadi teksnya itu sama, yang ditanya itu calculate its declination. Oke, deklinasi. Jadi untuk nomor 16 itu sama kayak nomor 15, cuman kalau nomor 16 itu ditanya deklinasinya. Untuk nomor 16 itu diketahui jarak zenit semu pada kulminasi sama kayak nomor 15 tadi. Pada kulminasi atas yaitu 17 derajat 14 aksen 32 detik busur. Kemudian lintang pengamatnya itu 47 derajat 37 aksen 49 detik busur dari soal nomor 15. Kemudian ditanya itu deklinasi. Oke, jadi rumus deklinasi itu sama dengan ZA ditambah lintang. Jadi ZA-nya itu 17 derajat 14 aksen 32 detik busur ditambah 47 derajat 37 menit busur atau aksen 49 detik busur. Kemudian deklinasi itu sama dengan kita sama-samakan yang derajat dengan derajat, yang aksen dengan aksen, dan yang detik busur dengan detik busur. Jadi ini 17 ditambah 47 derajat, kemudian 14 ditambah 37 aksen atau menit busur, kemudian 32 ditambah dengan 49 detik busur. Kemudian setelah kita jumlahkan dan kita kalikan itu menghasilkan deklinasi sama dengan 64 derajat 51 menit busur 81 detik busur. Kemudian deklinasi itu sama dengan 64 derajat 52 aksen 21 detik busur, karena deklinasi 1 detik busur itu sama dengan 1 aksen 21 detik busur. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang E. Kemudian untuk soal nomor 17, calculate the displacement due to parallax in right ascension and declination of a star parallax 0.38 in right ascension 18 and declination 70 to 30 on December 22. Oke, jadi di sini untuk nomor 17 itu diketahui paralaks bintangnya itu sama dengan 0,38 detik busur. Kemudian untuk asensio rekta bintang itu sama dengan 18 H. Kemudian untuk deklinasi bintang itu sama dengan 72 derajat 30 aksen. Kemudian di sini juga diketahui pada tanggal 22 Desember. Kemudian ditanya itu adalah pergeseran karena paralaks atau P. Kemudian kita jawab, pertama-tama kita cari dulu sudut antara bintang dengan matahari, yaitu theta sama dengan cos theta sama dengan sin deklinasi bintang dikali sin deklinasi matahari ditambah cos deklinasi bintang dikali cos deklinasi matahari dalam kurung
asensio rekta bintang dikurang asensio rekta matahari. Kemudian saat 22 Juni, deklinasi dan RA matahari berturut-turut adalah minus 23,5 derajat dan 18 jam, maka tetanya sama dengan 96 derajat. Kemudian P sama dengan P sin theta sama dengan 0,38 detik busur dikali sin 96 sama dengan hasilnya itu 0,378 detik busur. Jadi pergeserannya sama dengan paralaksnya. Jadi jawaban yang benar itu adalah pilihan yang B. Kemudian soal nomor 18. A star of parallax P has ecliptic longitude and latitude alpha and beta respectively, so that the displacement in latitude due to annual parallax vanishes when the sun's longitude declination is given by bisa dilihat di sini, what is the maximum displacement in latitude. Oke. Jadi diketahui untuk nomor 18 itu paralaks bintangnya itu sama dengan P, dan bujur ekliptika bintang itu ya yang rumusnya seperti inilah. Kemudian lintang ekliptika bintang itu atau beta itu sama dengan kayak gini, kayak beta simbolnya. Kemudian ditanya itu pergeseran maksimum di lintang, baru kita jawab. Jadi rumusnya itu cos theta sama dengan cos dalam kurung 90 dikurang lintang ekliptika bintang dikali cos 90 ditambah sin 90 dikurang lintang ekliptika bintang dikali sin 90 dikali cos bujur ekliptika ditambah pi per 2 dikurang bujur ekliptika. Kemudian displacement maksimum terjadi ketika selisih bujur ekliptikanya sama dengan 0, sehingga cos theta sama dengan cos lintang ekliptika bintang kemudian dengan 0, sehingga theta sama dengan lintang ekliptika bintang. Jadi pergeserannya itu delta beta sama dengan P dikali sin theta sama dengan P dikali sin beta. Jadi jawaban yang benar itu adalah pilihan yang B, yaitu P sin beta. Selanjutnya soal nomor 19. A planet or declination 30 n is observed from a station in latitude 60 hours before and after meridian passage. The shift in position relative to the stellar background is found to be 5 seconds of Earth. If the geocentric motion of the planet can be neglected, calculate its geocentric distance as a fraction of the Earth distance from the Sun. Our solar parallax 8.79. Oke, untuk nomor 19 ini diketahui deklinasi planetnya itu 30 derajat. Kemudian lintang stasiun pengamatnya itu 60 derajat. Kemudian sudut jamnya itu 6 jam, pergeseran posisinya itu 5 detik busur, dan paralaks mataharinya atau P-sun-nya itu sama dengan 8,79 detik busur. Yang ditanya itu jarak geosentrik planet sebagai pecahan jarak bumi dari matahari. Kemudian kita jawab. Pertama-tama itu kita cari dulu jarak zenit geosentris ketika HA itu 6 jam. Oke. Jadi rumusnya itu cos Z sama dengan sin lintang dikali sin deklinasi plus cos lintang dikali cos deklinasi dikali cos HA. Jadi Z itu sama dengan 64 derajat 20 aksen. Kemudian D itu sama dengan RE dikali sin 180 dikurang Z0 per sin P sama dengan RE sin Z plus P per sin P. Jadi sin P itu sama dengan RE per D matahari. Kemudian D matahari itu sama dengan RE per sin P. Maka D per D matahari itu sama dengan sin Z plus P per sin P dikali sin P sama dengan 1,58. Dengan P itu sama dengan 5 detik busur dan P itu sama dengan 8,79 detik busur dan Z itu 64 derajat 20 menit busur. Jadi jawaban yang benar itu adalah pilihannya yang A atau 1,58. Kemudian soal nomor 20. Find the true zenith distance of the moon's center from an observation that gave the apparent altitude of the moon's lower climb
above the sea horizon to be 27 degree for 5.2 height of eye, for 4.88 meter, angular semi-diameter of moon is 15.4, horizontal parallax of moon is 56.5, constant of refraction is 60.3. Oke, untuk nomor 20 ini kita ketahui ketinggian semu lim bawah bulan itu adalah 27 derajat 45,2 aksen. Kemudian tinggi matanya itu sama dengan 4,88 meter. Kemudian semi diameter sudut bulan atau S-nya itu sama dengan 15,4 aksen. Kemudian paralaks horizontal bulan atau P itu sama dengan 56,5 aksen. Kemudian untuk konstanta refraksi udah kita pelajari di materi yang barusan tadi, itu adalah 60,3 detik busur. Kemudian ditanya itu jarak zenit sejati atau Z dari pusat bulan. Oke, jadi jarak zenit teramati itu Z0 sama dengan 27 derajat 45,2 aksen dikurang 15,4 aksen dan hasilnya itu 27 derajat 30 aksen. Kemudian dari efek refraksinya itu rumusnya R sama dengan K tan Z0 sama dengan hasilnya itu 31,4 detik busur. Kemudian Z sama dengan Z0 ditambah R dan hasilnya itu sama dengan 27 derajat 30 aksen 4 detik busur. Kemudian kalau dari horizontal parallax P itu sama dengan P sin Z0 sama dengan hasilnya itu 26,1 menit busur. Kemudian deep angle tidak memberikan efek, maka jarak zenit sebenarnya yaitu Z sama dengan Z0 ditambah R dikurang P dan hasilnya itu 27 derajat 4 aksen 25 detik busur. Jadi jawaban yang benar itu adalah pilihan yang E. Wah, ternyata mudah dan tidak sesulit yang kita bayangkan ya. Jadi kita telah mempelajari materi tentang pengertian koreksi pengamatan, macam-macam koreksi pengamatan, dan rumus-rumus yang berkaitan, serta beberapa contoh soalnya. Apakah teman-teman sudah memahami materi ini? Pasti sudah, bukan? Teman-teman mengetahui apa itu koreksi pengamatan, apa itu refraksi, dan juga ketinggian dalam koreksi pengamatan, serta rumus-rumus yang berkaitan tentang refraksi dan koreksi pengamatan. Ternyata astronomi sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Maka dari itu, untuk teman-teman, jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya. Sekian pelajaran kita kali ini. Saya Zidan Andika Faiz Haryadi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.